wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ongki Samudra, NIM A501200067, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2020 kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian BK, tujuan dan fungsi BK, asas-asas BK, komponen program BK. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah sebuah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Konseling adalah hubungan bersifat profesional dan pribadi antara konselor dan konseling untuk membantu mendorong perkembangan dan pemecahan sebuah permasalahan. Tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan umum: mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Tujuan khusus: memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri, membantu konseli agar mampu mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi pribadi sosial, belajar, serta karir. Dapat mengembangkan sikap positif, seperti menggambarkan orang-orang yang mereka senangi. Fungsi bimbingan dan konseling. 1. Memberikan pemahaman diri dan lingkungan pada siswa, memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. 3. Membantu siswa untuk penyesuaian diri dengan diri sendiri dan lingkungan. 4. Penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan, dan karir. 5. Pencegahan timbulnya masalah. 6. Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. 7. Advokasi diri terhadap perlakuan diskriminatif. 8. Membangun adaptasi pendidikan dan tenaga kependidikan terhadap program dan aktivitas pendidikan sesuai dengan latar belakang pendidikan, bakat, minat, kemampuan, kecepatan belajar, dan kebutuhan peserta didik. Fungsi bimbingan dan konseling ditinjau dari kegunaan atau manfaat ataupun keuntungan-keuntungan apa yang diperoleh melalui pelayanan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 fungsi pokok, yaitu fungsi pemahaman, yaitu memahami diri klien dan permasalahan yang sedang dihadapinya, juga memahami lingkungan serta latar belakang klien baik oleh konselor maupun individu itu sendiri. Fungsi pencegahan, yaitu mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan diri klien. Untuk itu, segera hal yang berhubungan dengan diri klien harus dapat perhatian yang khusus dari konselor. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan konselor adalah: 1. Mendorong perbaikan lingkungan yang kalau diberikan akan berdampak negatif terhadap individu yang bersangkutan. 2. Mendorong perbaikan kondisi pribadi diri pada pribadi klien. 3. Meningkatkan kemampuan individu untuk hal-hal yang diperlukan dan mempengaruhi perkembangan dan kehidupannya. 4. Mendorong individu untuk tidak melakukan sesuatu yang akan memberikan risiko yang besar dan melakukan sesuatu yang akan memberi manfaat. 5. Menggalang dukungan kelompok terhadap individu yang bersangkutan. Fungsi pengetasan, yaitu untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi agar tidak ada lagi hal yang dapat menanggalangi perkembangannya sehingga siswa dapat berkembang secara optimal. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu untuk memelihara potensi-potensi yang sudah ada pada diri siswa agar dikembangkan secara optimal sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Asas-asas bimbingan dan konseling. Asas kerahasiaan, yaitu asas layanan yang menuntut konselor atau guru BK merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseling. Asas kesukarelaan, yaitu asas kesukaan dan kerelaan konseli mengikuti layanan yang diperlukannya. Asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan konseling
yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura. Asas kegiatan, yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki konseli yang menjadi layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan tersebut. Asas kemandirian, yaitu asas bimbingan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan konseling, yakni konseli sebagai sasaran layanan bimbingan konseling yang diharapkan menjadi konseli yang mandiri dengan mengenal dan menerima diri sendiri juga lingkungannya. Asas kekinian, yaitu asas bimbingan konseli yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan konseling ialah permasalahan konseli dalam kondisinya sekarang. Asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki isi layanan terhadap sasaran layanan konseling yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak menonton dan terus berkembang. Asas keterpaduan, yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan konseling berjalan dengan saling menunjang harmonis dan terpadu. Asas keharmonisan atau kenormatifan, yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar segenap layanan BK didasarkan pada aturan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai norma yang ada. Asas keahlian, yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Asas alih tangan, yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan BK secara tepat dan tuntas atau suatu permasalahan. Asas tuturi handayani, yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar pelayanan BK secara keseluruhan menciptakan suasana mengayomi, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan untuk konseli agar tetap maju. Komponen program bimbingan dan konseling, yaitu pelayanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individu, layanan responsif, dukungan sistem, dan peserta didik, yaitu terbagi atas 4. Yang pertama pengembangan profesional, yang kedua konsultasi, yang ketiga kolaborasi, dan yang terakhir manajemen. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.